Kita masuk tahun baru dan bulan baru Januari. Dan dalam bulan Januari, temanya adalah ketekunan, sifat tekun. Kita akan belajar dari firman. Dan minggu pertama dari Filipi pasal 3, ayat 1 sampai 14, tekun mau mengenal Yesus. Uh, Kalau kita menangkap Yesus, atau mungkin ditangkap Yesus, Yesus datang tangkap saudara dan saya. Dengan tujuan apa? Maksud apa? Supaya kita balik menangkap dia kembali. Baku peluk. Dia tangkap kita supaya kita tangkap dia. Bukan supaya dia tangkap kami, supaya kami bawa dia ke dalam gereja, bawa dia ke dalam ketertiban agama atau formalitas. Tidak. Dan ini yang kita mau melihat dari ayat-ayat ini. Kita mungkin mulai baca ayat 1 sampai 3 atau 4 dulu. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidak berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat, orang sunat-sunat yang palsu. Karena kitalah orang bersunat dan yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak taruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Jadi dalam ayat 2 ini, dia bilang hati-hati dengan mereka yang samakan ikut Yesus dengan ikut tradisi agama. Hati-hati waktu disiplin dan tradisi rohani menjadi pusat kerohanian kita. Contoh, ini tahun baru, banyak komitmen baru. Mungkin buat tadi malam kunci tahun ada komitmen. Sudah dengar orang lain bangun pagi-pagi baca firman, berdoa, oke, saya akan komit. Saya akan bangun jam 5 pagi, akan baca satu pasal firman tiap hari, akan berdoa 1 jam setiap hari. Tapi lambat bangun. Anak-anak perlu siap sekolah, harus bantu mereka. Babi atau ayam harus dikasih makan. Rasa salah karena tidak menepati janji dengan Tuhan. Itu di mana tradisi atau ketertiban menjadi pusat kerohanian. Uh, Ingat 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita dari dunia selalu menghasilkan kematian. Artinya, tutup tahun dengan rasa bersalah tidak ada gunanya. Salah karena menyesal tidak ada gunanya. Tapi duka cita dari Tuhan, kalau Tuhan betul tegur hatimu pada akhir tahun, ini akan menghasilkan pertobatan. Dan akan balik menggali hubungan dengan Tuhan, tekun mengenal Dia. Dan ini yang kita lihat dari ayat-ayat berikut. Bukti bahwa kita menangkap Yesus. Ada beberapa. Satu, dari ayat 3, tidak taruh percaya pada ikutin syarat-syarat agama. Mereka yang punya hubungan dengan Yesus tidak bermegah karena ketertiban rohani atau tradisi gereja yang diikutin. Melainkan mereka beribadah oleh roh Allah. Bukan menurut hukum lagi, tapi menurut hubungan dengan Tuhan, di mana Dia tahu isi hati kita. Tidak taruh percaya pada latar belakang kemajuan rohani. Lihat ayat 5. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari 8 dan dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran saya taati hukum Taurat, tidak ada cacat. Jadi tidak taruh percaya pada latar belakang kemajuan rohani. Apa yang membuat harga dirimu meningkat? Oh, saya sudah wisuda, saya dapat gelar. Oh, banyak orang datangi saya, mau saya menolong mereka. Saya pusat pertolongan banyak orang.
Uh, apa yang membuat saudara rasa lebih rohani? Oh, saya jadi pemimpin komunitas. Saya rajin berdoa. Semua mulai dari Tuhan, saudara. Dan tidak bisa kita bangga kemajuan kita sedikit pun. Ayat 7, 8, ya 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena dahulu merupakan keuntungan. Sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semua. Oleh karena dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku peroleh Kristus dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dibenarkan karena kepercayaan pada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi semua yang membangun harga diri dianggap rugi. Uh, Semua yang saya rasa baik tentang diri tidak ada nilai lagi. Nol. Rugi di sini kita tahu artinya sampah. Dia dalam hari-hari ini dengan COVID banyak sampah kumpul-kumpul di jalan. Orang yang datang dengan truk kadang-kadang lambat dan banyak sampah kumpul di pinggir jalan. Sampah ada gunanya, ya ada orang datang cari makanan babi, tapi sampah itu tidak ada artinya. Semua yang saya bisa bangga tidak ada arti. Sampah. Kalau kita coba menghasilkan kasih dan pengampunan dari Kristus dengan kebaikan kita, akan selalu ragu dan tanya, apakah saya buat cukup? Kalau saudara bangga perbuatanmu, ingat akan selalu ada orang lain yang datang melebihi saudara. Dan yang ayat 10 sampai akhir, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah peroleh hal ini atau sudah sempurna, melainkan aku kejar. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kemudian dibilang, aku lupakan semua di belakangku dan mengarahkan diri ke depan, ke hadapan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah ini, pengenalan akan Yesus. Jadi inilah perkataan Paulus, sangat beremosional, bergairah. Dia yang banyak pengalaman, banyak ahli teolog, banyak pengetahuan, tapi dia bilang saya mau mengenal Yesus lagi. Saudara dapat melayani orang tapi tidak mengenal dia. Paulus mau mengenal dan mengenal dan mengenal. Intim, erat, langsung. Seperti ada anak kecil, dia berbaring di tempat tidur di pinggirnya. Dia berbaring di pinggir dan akhirnya dia jatuh ke bawah, ke lantai. Dia bangun menangis dan orang tua tanya, kenapa jatuh? Dia bilang, saya tinggal terlalu dekat tempat di mana saya masuk. Banyak orang Kristen seperti itu. Tinggal terlalu dekat tempat di mana mereka masuk. Tahun baru ini kita mau tekun mengenal Yesus. Dan kuasa artinya kuasa kebangkitan. Mengenal kemenangan dalam hidup ini. Tidak mau ulang-ulang pergumulan. Mau mengenal penderitaan, pandangan baru tentang penderitaan. Waktu susah, kita baru mengenal Tuhan. Tidak bisa bangkit kecuali melalui kematian. Jadi waktu COVID ini, 2 tahun ini bagus sekali untuk melatih kita dalam waktu yang susah mengenal Yesus lebih dalam, lebih dekat. Itu yang jadi komitmen bulan ini. Tekun mengenal dan mengenal Yesus. Dan ini sangat praktis, saudara. Saya mau akhir dengan ilustrasi tentang satu orang namanya Chris. Chris anak yang cacat mental dan dia umur 37 tahun umurnya fisik, tapi secara mental hanya 4 tahun.
Dia besar di dalam rumah dengan keluarga yang percaya. Dia ikut komsel, dia berdoa dengan keluarga, dia lihat buku gambar Alkitab walaupun dia tidak bisa baca. Satu hari dia bilang Bapa, Papi, mau dengar apa yang Yesus bilang saya? Dan ayah jawab, ya. Dan Chris bilang, Yesus bilang saya, dia akan jalan bersama saya di pegunungan senantiasa. Wow, Bapa bangga mendengar kesaksian dari Chris ini. Hari lain Chris ada teman perempuan yang juga kondisi sama dengan dia. Dan teman jatuh. Dan Chris pegang tangan, kasih bangkit dia, dan dia bilang, tidak apa-apa, Yesus bersama kita. Chris selalu bagi dengan teman-teman apa yang dia belajar di rumah tentang Tuhan. Juga dia bagi makanan dari rumah. Dia selalu ambil kentang goreng, french fries yang mama bikin, dia bagi-bagi dengan teman-teman. Satu hari ada teman dia yang jantung, ada gangguan dan harus foto, ronseng. Dia menemani ke rumah, ke tempat dokter, praktik dokter. Dokter jelasin apa yang dia akan buat. Dia bilang, saya akan bikin gambar dari isi hati. Dan Chris tanya dokter, dokter, kalau bikin gambar isi hati saya akan lihat Yesus ya. Saudara, ini anak yang cacat mental, tapi dia mau mengenal Yesus dan mengenal Yesus dan mengenal Yesus. Mari kita dalam tahun ini tekun dengan mengenal Yesus dan itu menjadi prioritas nomor 1 dalam hidup kita. Ayo, mari kita maju. Tuhan berkati semua.